Selamat pagi anak-anak kelas 7 semester ganjil. Pada pembelajaran IPA hari ini kita akan memasuki bab 4 tentang suhu dan kalor. Nah, pada bab 4 ini kita akan fokus mempelajari tentang suhu dan perubahannya. Nah, berdasarkan bab 4 tentang suhu dan kalor, adapun kompetisi dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama, KD 3.4 menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Dan KD 4.4 melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda, serta perpindahan kalor. Pada pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas tentang suhu, termometer, dan skala suhu. Nah, berdasarkan pertemuan kita yang pertama tentang suhu, termometer, dan skala suhu, adapun tujuan yang harus kita ketahui. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan suhu. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan berbagai jenis termometer. Yang ketiga, siswa mampu menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Dan yang terakhir, siswa mampu menentukan skala termometer tak berskala dengan membandingkan dengan termometer berskala. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di slide. Kalian pernah nggak mengalami yang namanya demam? Nah, ada yang tahu gejala demam tuh biasanya seperti apa? Nah, biasanya gejala demam itu ditandai dengan tubuh kalian yang tiba-tiba suhunya naik dari suhu normal. Nah, peningkatan suhu kalian itu dapat kalian buktikan dengan menyentuh dahi kalian dengan menggunakan punggung tangan kalian. Nah, biasanya tubuh kalian pasti akan membandingkan suhu tubuh dengan menyentuh dahi kalian dan menyentuh dahinya. Nah, kalian yang demam itu pasti akan merasa lebih panas dibandingkan dengan dahi ibu kalian yang memiliki suhu normal, dalam artian itu sehat. Nah, biasanya setelah diukur suhu tubuh kalian dengan menempelkan punggung tangan kalian ke dahi kalian tuh pasti akan dikompres dengan menggunakan handuk hangat dan minum obat, sehingga demam kalian tuh pasti akan menurun. Nah, cara pastinya untuk mengetahui tubuh kalian masih demam atau tidak, itu biasanya menggunakan suatu alat ukur tubuh. Nah, suatu alat ukur suhu tersebut yaitu termometer. Kalian bisa nggak menjelaskan cara menggunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh? Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian pelajari pada materi hari ini, yaitu tentang suhu, termometer, dan skala suhu. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di slide. Ini merupakan kegiatan cara mengukur suhu yang dilakukan pada saat pandemi seperti ini, yaitu pada saat new normal. Pasti tidak menggunakan termometer yang pada umumnya kan yang biasanya ditempelkan pada ketiak. Nah, termometer ini nanti kita akan jelaskan pada materi hari ini. Nah, kita akan memasuki materi tentang suhu. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan suhu? Jadi, suhu itu merupakan suatu besaran fisika, yaitu merupakan besaran pokok. Kenapa bisa disebut besaran pokok? Karena suhu itu memiliki satuan yang dapat didefinisikan sendiri dan tidak tergantung pada satuan besaran yang lain. Nah, dalam sistem satuan internasional, satuan suhu adalah Kelvin yang dilambangkan dengan K besar. Nah, alat ukur suhu adalah termometer. Nah, yang menemukan termometer itu adalah seorang ilmuwan yang bernama Galileo Galilei.
Nah, beliau ini membuat suatu termometer pertama kali yang diberi nama termoskop, di mana prinsip kerja dari termoskop ini masih sederhana ya. Seperti kalian lihat pada gambar slide yang bagian kiri, ini belum ada skala suhunya, namun beliau sudah membentuk suatu alat yang dinamakan termometer yang masih bisa menunjukkan apakah suhu tubuh kalian tuh naik apa turun. Nah, setelah itu prinsip kerja dari termometer ini yaitu memuai atau volumenya bertambah ketika suhu benda naik dan menyusut atau volumenya berkurang ketika suhu benda itu turun. Seperti itu ya. Kita lanjut pada bagian-bagian dari termometer. Bisa kalian lihat pada gambar di slide. Ada yang namanya di ujungnya ini ada namanya ruang pengaman, agar yang di dalamnya ini yang warna oranye ini atau air raksa atau air alkohol itu tidak mengalami kebocoran. Lalu ada yang namanya ruang hampa udara. Yang selanjutnya ada pipa kapiler. Ini untuk tempat air raksa atau alkohol. Lalu ada yang namanya tangkai kaca dengan dinding tebal. Pasti termometer ini memiliki berlapis-lapis kaca. Lalu ada yang namanya skala termometer. Dan yang ini adalah pentolan dengan dinding tipis. Biasanya ini yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh kalian dengan cara ditempelkan di ketiak. Nah, yang oranye-oranye ini adalah air raksa atau alkohol, tergantung dari jenis zat termometer yang digunakan. Sekarang kita lanjut pada zat pengisi termometer. Nah, zat cair yang berisi termometer paling umum itu digunakan adalah raksa dan alkohol yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di slide ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari raksa. Yang pertama, kelebihan raksanya itu mudah dilihat karena warnanya mengkilap seperti perak. Ini bisa kalian lihat pada gambar di slide, ini merupakan air raksa. Sedangkan kalau kekurangannya raksa, pasti harganya itu lebih mahal. Yang kedua, kelebihan raksa tidak membasahi dinding kaca. Sedangkan kekurangan raksa tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah, yaitu lebih rendah dari minus 40 derajat Celcius. Yang ketiga, perubahan volumenya teratur pada saat perubahan suhu. Yang kekurangannya berbahaya karena merupakan zat beracun. Jadi raksa ini merupakan zat beracun. Dan yang terakhir, kelebihan dari raksa yaitu memiliki titik didih tinggi, yaitu 357 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari alkohol. Nah, kelebihan dari alkohol yaitu mampu mengukur suhu tubuh yang sangat rendah dengan titik buku minus 112 derajat Celcius. Dan kekurangan alkohol itu adalah dapat membasahi dinding kaca. Yang kedua, kelebihan alkohol itu pasti sangat murah ya dibandingkan dengan raksa. Dan kekurangan dari alkohol, titik didih rendahnya hanya 78 derajat Celcius. Dan yang terakhir, kelebihan alkohol yaitu dapat mengukur suhu dengan teliti karena memiliki koefisien muai yang besar. Dan yang terakhir, kekurangan dari alkohol tidak berwarna sehingga perlu diberi warna agar dapat dilihat. Nah, seperti kita ketahui bahwa alkohol itu memiliki warna yang bening, tidak seperti raksa yang memiliki warna perak. Baik, kita akan lanjut pada materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis termometer. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang jenis-jenis termometer. Seperti kita ketahui bahwa jenis-jenis termometer terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan zat termometriknya, yang kedua berdasarkan cara penggunaannya. Dan yang pertama kita akan bahas yaitu jenis-jenis termometer berdasarkan zat termometriknya. Nah, pada
Termometer berdasarkan zat termometriknya terbagi menjadi 4, yaitu zat padat, zat cair, gas, dan optik. Nah, pada termometer zat padat atau yang disebut sebagai termometer hambatan menggunakan prinsip perubahan hambatan logam konduktor terhadap suhu. Nah, termometer hambatan ini menggunakan kawat platina halus yang dililitkan pada mika dan dimasukkan pada tabung perak tipis yang tahan panas. Nah, contoh dari termometer hambatan yaitu termometer platina, termokopal, dan termometer bimetal. Yang kedua yaitu termometer zat cair. Nah, termometer zat cair ini bekerja berdasarkan prinsip perubahan volume dan menggunakan cairan sebagai zat pengisinya. Contoh dari termometer zat cair yaitu termometer raksa dan termometer alkohol. Yang ketiga yaitu termometer gas. Nah, termometer gas ini menggunakan prinsip pengaruh suhu terhadap tekanan. Nah, contoh dari termometer gas ini yaitu termometer gas hidrogen dan helium. Dan yang terakhir, termometer optik. Nah, termometer optik ini bekerja dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sangat panas. Nah, contoh dari termometer optik yaitu hirometer dan termometer inframerah. Nah, termometer yang biasa kita gunakan untuk saat ini di masa pandemi adalah termometer inframerah, di mana termometer inframerah ini termasuk dari termometer optik. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu jenis-jenis termometer berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama yaitu termometer badan atau termometer klinis. Nah, termometer klinis ini berfungsi untuk mengukur suhu badan yang memiliki skala antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Yang kedua yaitu termometer laboratorium. Yang ketiga, termometer ruangan. Termometer ruangan itu berfungsi untuk mengukur suhu pada ruangan tertentu. Biasanya termometer ruangan memiliki skala antara minus 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu termometer maksimum minimum. Nah, termometer maksimum minimum berfungsi untuk mengukur suhu maksimum dan suhu minimum dalam selang waktu tersebut. Nah, biasanya termometer maksimum minimum menggunakan dua jenis zat cair yaitu raksa dan alkohol. Sekarang kita lanjut pada perbandingan skala suhu pada termometer. Nah, pada termometer itu biasanya menggunakan titik beku sebagai titik tetap bawah dan titik didih itu sebagai titik tetap atas. Nah, bisa kalian lihat pada skala suhu pada termometer terbagi menjadi 4, yaitu apa saja? Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Sekalian lihat pada rentangan satuan suhu pada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Mohon maaf, ini Kelvin seharusnya tidak memiliki derajat ya, cukup K saja, yaitu 273 K sampai 373 K atau Kelvin. Nah, untuk menentukan perbandingannya, kalian bisa mengurangi, yaitu titik didih air dikurangi titik beku air sehingga didapatkan hasilnya itu 100 berbanding 80 berbanding 180 dan berbanding 100. Nah, dari perbandingan rentangan titik buku dan titik didih ini disederhanakan sehingga didapatkan perbandingan skala suhu pada Celcius itu yaitu 5, Reaumur itu 4, Fahrenheit itu 9, dan Kelvin itu 5. Dan untuk menentukan persamaannya bisa misalnya nih konversi dari Celcius ke Reaumur. Yaitu kalau Celcius berapa tadi? Celcius kan 5. Kalau Reaumur itu 4. Berarti yang tidak diketahui per diketahui dikali derajat yang diketahui, yaitu 4/5 kali derajat suhu dari derajat Celcius. Gitu ya. Bisa kalian lihat pada gambar di slide.
sekarang kita lanjut pada contoh soal dari perbandingan skala suhu pada termometer. Misalnya nih, Ibu beri satu contoh soal 30 derajat Celcius, kita konversikan ke derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, yang pertama kita akan tentukan yaitu dari derajat Celcius ke Reaumur, yaitu 30 derajat Celcius sama dengan ditanya per diketahui dikali derajat yang diketahui, yaitu 4/5. 4 itu Reaumur, 5 itu Celcius, dan 30 ini adalah derajat yang diketahui pada Celcius, yaitu 4/5 dikali 30 sama dengan 24 derajat Reaumur. Nah, kemudian dari derajat Celcius kita ubah ke Fahrenheit. 30 derajat Celcius diubah ke Fahrenheit, yaitu sama seperti tadi. Sama seperti yang Reaumur, tinggal ditambah 32, yaitu dari 24 ditambah 32, maka hasilnya 86 derajat Fahrenheit. Dan untuk dari Celcius ke Kelvin, ingat kalau Kelvin itu besarnya 273 Kelvin. Jadi tinggal ditambahkan saja ya dari Celcius ke Kelvin, yaitu 30 ditambah 273, maka besarnya 303 Kelvin. Seperti itu ya. Bisa kalian lihat contoh lain pada gambar di slide. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Nah, tadi kan skala yang kita ketahui, skala perbandingan yang kita ketahui yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, jika skala termometer itu tidak diketahui, dapat menggunakan rumus. Bisa kalian lihat pada gambar di slide, suhu tertinggi atau titik didih dari termometer X dikurang suhu yang diketahui pada termometer X per suhu tinggi termometer X dikurang suhu rendah termometer X, sama dengan sebelahnya, yaitu suhu tinggi Y dikurang suhu yang diketahui pada termometer Y per suhu tinggi termometer Y dikurang suhu rendah termometer Y. Seperti itu ya. Kita langsung masuk pada contoh soal. Bisa kalian lihat pada gambar di slide. Diketahui termometer C memiliki suhu tinggi yaitu 80 derajat C dan suhu rendahnya 20 derajat C. Nah, diketahui pada termometer C terindikasi yaitu 40 derajat C. Nah, kita lihat pada gambar di slide, yaitu pada termometer X memiliki suhu rendah 50 derajat X dan suhu yang diindikasi pada termometer X yaitu 80 derajat X. Yang ditanya adalah suhu tinggi pada termometer X. Bisa kalian masukkan saja rumus pada slide yang sebelumnya ya. Nah, setelah kalian memasukkan rumus pada slide sebelumnya, kalian tinggal masukkan saja angka-angkanya, yaitu yang ini adalah termometer C, yang ini adalah termometer X. 80 dikurang 40 per 80 dikurang 20 sama dengan TX dikurang 80 per TX dikurang 50. Nah, setelah kalian tentukan atau hitung TX-nya, didapatkan hasilnya TX sama dengan 140 derajat X. Seperti itu ya. Jadi 80 derajat C pada termometer yang C ini, yaitu suhu tinggi, sama dengan 140 derajat X, yaitu pada suhu tinggi di termometer X. Sekian pemaparan materi pada pertemuan pertama tentang suhu, termometer, dan skala suhu. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.